datang di podcast Eco Citizen, podcast yang membahas berbagai isu lingkungan dan bagaimana kita bisa ikut berkontribusi untuk menjaga bumi. Perkenalkan, saya Siti dan hari ini saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Ica, Iwang, kemudian ada April, Reva, sama Titi. Halo semuanya. Halo. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu dampak krisis iklim di Indonesia, yaitu kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Riau. Kebakaran ini hampir setiap tahun terjadi dan memberikan dampak yang besar bagi lingkungan maupun masyarakat. Yuk kita bahas bersama. Ica, sebelum membahas kasusnya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan krisis iklim itu? Krisis iklim adalah kondisi ketika perubahan iklim terjadi semakin cepat akibat meningkatnya suhu bumi. Penyebab utamanya adalah bertambahnya gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2, metana, dan dinitogren oksida. Gas-gas tersebut berasal dari aktivitas manusia, misalnya pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan, dan pembakaran lahan. Oh, jadi aktivitas manusia memang sangat berpengaruh ya? Nah, Iwang, bagaimana hubungan kebakaran lahan gambut dengan efek rumah kaca? Jadi hubungannya sangat erat. Lahan gambut sebenarnya menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Ketika lahan gambut dibakar, karbon yang tersimpan selama ratusan bahkan ribuan tahun akan terlepas menjadi karbon dioksida ke atmosfer. Akibatnya, jumlah gas rumah kaca meningkat dan suhu bumi semakin panas. Jadi, kebakaran gambut bukan hanya berdampak di daerah tersebut, tetapi juga memperparah perubahan iklim secara global. Berarti dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat sekitar, tetapi juga seluruh dunia ya? Ya, betul sekali. Titi, bagaimana berdasarkan hasil investigasi, mengapa wilayah Sumatera dan Riau lebih sering mengalami kebakaran saat musim tertentu? Karena wilayah tersebut sangat dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Saat El Nino terjadi, curah hujan berkurang dan musim kemarau menjadi lebih panjang. Akibatnya, lahan gambut menjadi sangat kering sehingga mudah terbakar. Jika ditambah adanya pembukaan lahan dengan cara dibakar, api akan lebih cepat menyebar dan sulit dipadamkan. Jadi El Nino memperbesar resiko terjadinya kebakaran ya? Betul, meskipun El Nino merupakan fenomena alam, tetapi dampaknya menjadi lebih parah karena adanya aktivitas manusia yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. April, lalu bagaimana dampak kebakaran ini terhadap kehidupan masyarakat? Dampaknya sangat banyak. Dari sisi kesehatan, kabut asap menyebabkan gangguan pernapasan seperti ISPA, terutama pada anak-anak dan lansia. Dari sisi pendidikan, sekolah seringkali harus diliburkan karena kualitas udara memburuk. Dari sisi ekonomi, petani mengalami gagal panen, hasil perkebunan menurun, bahkan aktivitas perdagangan dan transportasi ikut terganggu. Banyak masyarakat yang kehilangan penghasilan selama kebakaran berlangsung. Berarti bukan hanya lingkungan yang rusak, tetapi kehidupan masyarakat juga ikut terdampak. Iya, bahkan pemulihannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu solusi. Reva, apa saja hal yang paling penting yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa maupun masyarakat? Meskipun kita bukan mengambil kebijakan, kita tetap bisa berkontribusi. Misalnya dengan menghemat penggunaan listrik agar emisi karbon berkurang, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor jika memungkinkan, tidak membakar sampah atau lahan, ikut menanam pohon, serta menjaga kelestarian hutan di sekitar kita. Selain itu, apakah edukasi juga penting? Sangat penting. Kita bisa mengajak keluarga, teman, dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan melalui media sosial atau kegiatan di sekolah dan kampus. Semakin banyak orang yang sadar, semakin besar peluang kita mengurangi dampak krisis iklim. Menurut saya, pemerintah juga perlu memperketat pengawasan terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar dan memberikan sanksi kepada pelaku pembakaran hutan. Benar, selain penegakan hukum, masyarakat juga perlu diberikan edukasi tentang cara membuka lahan yang lebih ramah lingkungan agar kebakaran tidak terus berulang. Saya juga ingin menambahkan bahwa menjaga lingkungan tidak harus dimulai dengan hal yang besar. Hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menghemat air juga merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Kalau semua orang melakukan tindakan kecil secara bersama-sama, dampaknya akan sangat besar bagi kelestarian bumi. Oke. Nah, dari pembahasan hari ini, kita dapat memahami bahwa
kedua, kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Riau merupakan salah satu dampak nyata krisis iklim yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan fenomena El Nino. Kebakaran tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan mengurangi penyebab perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri dengan menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Bumi adalah rumah kita bersama. Menjaga bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Sekecil apapun tindakan kita, jika dilakukan bersama-sama akan memberikan perubahan yang besar. Mari menjadi generasi yang peduli lingkungan dan ikut menciptakan masa depan yang lebih baik. Selamatkan gambut, selamatkan bumi, dan selamatkan masa depan. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Semoga pembahasan hari ini menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat menjaga bumi. Dadah.